berani melakukan apapun itu Kang Mas, untuk membuktikan kalau aku ini Maharani istrimu Kang Mas. Satu-satunya cara untuk membuktikan dia benar Arimbi atau bukan, hanya dengan memukul kepalanya. Biar aku yang melakukannya. Kamu benar-benar Maharani, istriku. Eyang Putri. Diajak. Maafkan aku. Aku telah salah menilaimu. Aku senang akhirnya kamu kembali ke istana ini. Maafkan aku juga, Eyang. Sudah mencurigai Eyang yang bukan-bukan. Hormat kami, Kanjeng Permaisuri. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksud kalian. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa tadi tidak ada satupun yang percaya dengan kata-kataku? Bahkan aku disebut buto ijo. Apa maksudnya, Kang Mas? Nanti aku akan ceritakan. Yang jelas sekarang, aku merasa gembira sekali. Merasa bahagia. Diajeng sudah kembali ke istana ini. Dayang, tinggalkan kami. Misi Kanjeng. Bagaimana Kang Mas? Apa sebabnya Kang Mas dan yang lainnya mencurigaiku? Diajeng, ini berawal dari ulah seorang buto ijo yang menyamar sebagai dirimu untuk bisa masuk ke kadipaten ini guna memperebutkan kekuasaanku. Dia bahkan mengusir Rati cucu kita. Bahkan dia banyak membuat kekacauan. Sang Yang Widi. Itu sangat mengerikan sekali, Kang Mas. Untungnya kami cepat menyadarinya dan berhasil mengusirnya dari kadipaten ini. Syukurlah, Kang Mas. Aku ikut senang mendengarnya. Diajeng, selama ini Diajeng kemana saja? Kenapa baru sekarang kembali ke istana ini? Maafkan aku, Kang Mas. Waktu itu, aku melarikan diri sewaktu istana sedang terbakar. Aku benar-benar luka parah. Sampai ada seseorang yang menemukanku dan merawatku. Aku sangat sedih, Kang Mas. Tidak seharusnya waktu itu aku pergi dari istana. Seharusnya aku mati membela kadipatenku. Sudahlah Diajeng, jangan menangis. Tidak usah dipikirkan lagi. Biarlah yang berlalu tetap berlalu. Tapi Kang Mas, ada sesuatu yang harus Kang Mas ketahui. Aku sebenarnya sudah menikah. Apa? Menikah? Seharusnya aku mati membela kadipatenku. Sudahlah Diajeng, jangan menangis. Tidak usah dipikirkan lagi. Biarlah yang berlalu tetap berlalu. Tapi Kang Mas, ada sesuatu yang harus Kang Mas ketahui. Aku sebenarnya sudah menikah. Apa? Menikah?
dia juga seorang sebatang kara seperti aku. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Dan aku tidak berani untuk kembali ke istana menemuimu, Kang Mas. Aku merasa bersalah. Aku malu. Aku telah mengkhianatimu, Kang Mas. Aku minta maaf, Kang Mas. Sudahlah Dajeng, sudahlah. Aku mengerti perasaan Dajeng. Aku bisa merasakan perasaan Dajeng pada saat itu. Dajeng tentu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi Dajeng merasa berutang budi. Sudahlah Dajeng. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang penting, Dajeng sekarang kembali dengan selamat. Laksmi, bagaimana? Semua berjalan dengan lancar. Kamu tidak usah khawatir. Saat ini, Maharani sudah berada di Mangunkusumo. Bagus. Sekarang kita punya boneka yang bisa kita berdaya di Mangunkusumo. Dan sekarang, aku sedang menjalankan rencanaku. Tapi kamu harus ingat janjimu padaku, Laksmi. Kamu harus segera membawa Ranubaya ke hutan terlarang untukku. Itu masalah mudah untukku. Aku sudah punya rencana. Aku akan memperdayanya. Bagus. Putrimu Romo, Padmini, Romo. Padmini. Putriku, dari lagi, Biung kangen sekali padamu. Biung tahu, kamu pasti tidak bisa menerima Biung dengan wajah seperti ini. Maafkan Biung, maafkan Biung. Tidak Biung, ini semua bukan kesalahan Biung. Yang pantas disalahkan itu adalah wanita iblis, Dewi Sambi. Padmini. Kenapa dia bisa ada di sini? Celaka. Bagaimana kalau dia mengenali aku?
Iya, Kamandanu, Dwi Pangga, dan Andini kenapa harus bisa di istana ini? Dan mereka sudah menghalangi rencanaku. Kakak mau kemana? Aku membantu dia. Kanjeng, kurang ajar. Meskipun dia hilang ingatan dan wajahnya sudah berubah, dia masih saja bisa menarik perhatian Respati. Siapa kamu sebenarnya? Kamu pasti Arimi kan? Jangan pernah coba-coba mengelabui kami lagi. Arimi. Tapi aku ini Maharani. Aku istri dari tumenggung kalian. Aneh sekali. Dia benar-benar bisa menerobos kubah tenaga Paman Ranubaya. Apa dia memang sungguh-sungguh eyangku? Kamu siapa, anak cantik? Aku Narirati, putri dari Biung Padmini. Putri dari Dewi Padmini. Itu berarti kamu cucuku. Aku ini eyangmu. Aku ini eyangmu. Aku ini Biung dari Dewi Padmini. Laksmi, bagaimana? Semua berjalan dengan lancar. Kamu tidak usah khawatir. Saat ini, Maharani sudah berada di Mangun. Bagus. Sekarang kita punya boneka yang bisa kita berdaya di Mangun. Dan sekarang aku sudah menjalankan rencanaku. Tapi kamu harus ingat janjimu padaku, Laksmi. Kamu harus segera membawa Ranubaya ke hutan terlarang untuk. Itu masalah mudah untukku. Aku sudah punya rencana. Aku akan memperdayanya. Bagus. Itu orangnya, Guru. Kanjeng Putri, Paman, aku senang padepokan Paman sudah kembali terbangun. semua ini berkat bantuan Kanjeng. Apa yang aku lakukan tidak ada apa-apanya, Paman. Itu kewajibanku. Lagi pula Paman sudah banyak membantu. Oh ya Kanjeng, pasti ada sesuatu yang penting sekali yang ingin Kanjeng bicarakan kepada hamba. Iya, Paman. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada Paman. Mari, silakan Kanjeng. Paman, izinkan aku menjadi murid Paman. Aku ingin sekali melepaskan semua kehidupanku selama ini. Apa hamba tidak salah dengar Kanjeng? Kanjeng adalah seorang pemimpin. Kanjeng tidak boleh meninggalkan tanggung jawab Kanjeng di kadipaten itu. Karena tanggung jawab Kanjeng itu sangat berat. Seorang pemimpin bukanlah halangan untuk bisa belajar ilmu kanuragaan dari Paman. Jadi aku mohon Paman menerima aku menjadi murid Paman.
Baiklah Kanjeng. Hamba dengan senang hati akan mengajarkan Kanjeng ilmu kanuragan. Tapi hamba mohon, Kanjeng tidak boleh meninggalkan Kadipaten Banyu Biru begitu saja. Apa jadinya kalau Kadipaten tidak ada orang pemimpinnya? Apalagi Kanjeng tidak mempunyai pengganti untuk memimpin di Banyu Biru itu. Baiklah Paman, aku setuju. Mungkin aku sudah ditakdirkan menjadi permaisuri di Istana Banyu Biru. Dan apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi junjungan mereka. Tapi aku harus tetap melatih ilmuku supaya bisa melindungi Kadipaten. Baiklah kalau begitu Kanjeng. Hamba akan dengan senang hati akan mengajarkan Kanjeng ilmu kanuragan. Terima kasih Paman, terima kasih. Iya. Mulailah Kanjeng Putri. Pusatkan pikiran Kanjeng Putri dan jangan memikirkan apapun. Kanjeng sudah menguasai ilmu kanuragan. Teruslah berlatih. Hamba mohon pamit Kanjeng. Baik Paman. Mau kamu bawa kemana aku? Sudah jangan banyak bicara. Ikuti saja permainan kami. Ayo. Tolong!
Kemana Respati? Kasihan sekali ya Kanjeng Putri Padmini. Hidupnya dipermainkan oleh wanita siluman itu, si Dewi Sambi. Gara-gara dia, wajahnya Kanjeng Putri berubah seperti pinang belah dua dengan perempuan siluman itu. Sang Yang Widi sangatlah adil. Suatu saat nanti, perempuan siluman itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dia yang terkutuk. Berani-beraninya dia menggugurkan aku. Aku sungguh kagum sama Kanjeng Respati. Cintanya begitu besar, sangat tulus kepada Kanjeng Putri. Meskipun wajah Kanjeng Putri sudah berubah, dia tetap menerima dengan lapang dada ya. Iya, semoga saja sekembalinya mereka ke Kurawan, kehidupan mereka akan lebih bahagia lagi. Apa? Respati sudah kembali ke Kurawan? Iya! Itu artinya Rajani sudah menggantikan posisi aku di sana. Aku kecolongan. Kurang ajar Rajani, kurang ajar! Ada apa sayang? Aku tidak apa-apa. Apa kamu baik-baik saja? Aku hanya... Hanya apa sayang? Katakan. Maaf kakak. Apa boleh kita tidak usah kembali ke Kurawan? Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, Kakang. Hanya berdua saja. Aku ingin pergi ke tempat-tempat di mana kita berbulan madu. Itu kalau Kakang setuju. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Padmini saya, kenapa aku tidak setuju? Ke ujung langit sekalipun, aku siap menemanimu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Aku bahagia sekali menjadi istri. Akulah yang paling beruntung. Karena aku bisa mendapatkan cintamu. Dengar, kembalilah ke Kurawan. Sampaikan pesanku ini kepada Romo. Untuk beberapa hari ke depan, aku tidak pulang dulu. Mengerti? Daulat Kanjeng. Kurang ajar! Kemana perempuan tengik itu? Sepertinya mereka belum kembali. Kurang ajar! Rajani pasti sengaja mengulur waktu supaya bisa bersama-sama dengan Respati. Lihat saja, kalau aku bertemu dengannya, akan dicakar-cakar dia. Lapor Kanjeng. Saya mau menyampaikan pesan dari Kanjeng Respati. Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Padmini beberapa hari ke depan tidak bisa pulang ke Kurawan. Memangnya dia mau pergi kemana? Entah. Yang saya tahu, Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Padmini akan menghabiskan waktu bersama. Oh begitu. Baiklah prajurit. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Daulat Kanjeng. Siapa itu?
Lampir. Maafkan kami berdua. Maafkan kami, Nek. Cepat. Kami tidak mengulangi lagi. Enak saja. Setelah apa yang kalian lakukan padaku, sekarang aku harus memaafkan kalian berdua. Tidak akan. Hah, Lampir, jangan begitu dong. Kami cuma bercanda ya, Bapak ya. Iya. Apa? Bercanda, main-main kata kalian. Tapi kalian sudah mencelakai aku. Kalian lihat, gara-gara kalian berdua, pinggangku ini jadi sakit. Pinggang sakit karena nenek sudah tua. Lampir, aku mohon, maafkan kami, Lampir. Dan kita bekerja sama lagi, Lampir. Ya. Tidak. Aku tidak percaya lagi sama kalian berdua. Lampir, jangan begitu dong. Kami benar-benar minta maaf, Lampir. Kami tobat, Nek. Iya, Lampir, kami berjanji. Kansa, ayo kita buat perjanjian sama Malampir. Ayo. Kami berjanji tidak akan mengerjai lagi Lampir. Baik. Kali ini aku akan memaafkan kalian berdua. Tapi kalau kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, aku benar-benar akan melumat kalian hidup-hidup. Asik! Buat apa kalian? Tidak, aku hanya merayakan kita bisa bekerja sama lagi. Berdebah! Siapa yang sudah menghancurkan peluru kendaliku? Pasti kalian berdua kan? Bukan aku. Bukan kami, Malampir. Maafkan aku ya, Malampir. Peluru kendalinya aku yang rusak. Karena aku tidak suka senjata yang digunakan untuk kejahatan. Krishna! Berdebat kamu! Aku akan balas semuanya. Kamu selalu saja menghancurkan semua rencanaku. Lihat saja nanti. Aku akan buat senjata lain untuk menghancurkan kamu. Krishna, kamu kemana saja, Nak? Biung mencarimu. Apalagi yang sudah terjadi? Kenapa Grandong bisa terluka? Maafkan aku, Biung. Aku sudah membuat Biung cemas. Aku baru saja memberi pelajaran untuk Paman Bajil dan Kansa. Bajil dan Kansa? Apalagi yang sudah mereka berbuat, Nak? Mereka itu selalu jahil, Biung. Sampai-sampai melukai Grandong. Aku temui Grandong sebentar ya, Biung. Aku ingin melihat lukanya. Ayo, Nak. Biung juga ingin melihatnya. Ayo. Maafkan aku, ya Grandong. Gara-gara aku, kamu jadi terluka begini. Kamu sudah banyak menyelamatkan aku. Tidak apa-apa, Krishna. Kita kan sahabat. Sebagai sahabat, kita harus saling melindungi. Terima kasih, Grandong. Kamu memang sahabat terbaikku. Biung senang sekali melihat kalian sangat dekat seperti ini. Mempunyai sahabat adalah harta yang paling berharga dan tidak dapat bernilai. Maka dari itu, kalian harus menjaganya. Jangan sampai dirusak oleh apapun. Ya, Biung. Iya, Bi. Dan kamu, Grandong, kamu jangan sungkan-sungkan lagi dengan Bibi. Bibi sudah menganggapmu seperti anak Bibi sendiri, sama seperti Krishna. Aku senang di dekat kalian. Kalian itu bukan hanya temanku, tapi juga keluargaku.
jagat Dewa Batara, tolong sembuhkanlah kekasih hatiku Grandong. Aku ingin bisa berbagi rasa sakit dengannya. Aku ingin sekali bisa menjenguknya. Oh jagat Dewa Batara, Engkau adalah Maha Pengasih, Engkau adalah Maha Penyayang. Tolong mendengarkanlah jerit tangis hatiku. Izinkanlah aku menjadi manusia, agar aku bisa selalu berbagi suka dan duka bersama Grandong. Aku jadi manusia. Aku jadi manusia. Terima kasih, oh Dewa. Engkau mengabulkan doa-doaku. Aku harus segera menemui Grandong. Beristirahatlah Grandong. Aku akan selalu berdoa supaya kamu cepat sembuh. Terima kasih Bibi Andini. Terima kasih Krishna. Ayo sekarang kamu tidur. Grandong bangun. Grandong, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik aja? Siapa kamu? Aku tidak mengenalimu. Aku Inung. Aku sapi putih yang menyukaimu. Inung? Si sapi putih? Tapi bagaimana kamu berubah wujud menjadi manusia? Sang Hyang Widi mendengarkan doa-doaku. Terima kasih ya, kamu sudah mencemaskanku. Nih, aku bawa buah-buahan untukmu. Terima kasih ya Inung. Rati, sahabatku Rati. Rati, kamu kemana saja? Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku, Pak. Aku baru sempat menemuimu sekarang. Aku sudah mendengar tentang keadaanmu. Maafkan aku. Ketika kamu sakit, aku tidak ada di sampingmu. Sudahlah Rati, semua sudah berlalu. Yang penting sekarang aku sangat senang kamu sudah kembali. Pak Asri, tetaplah tinggal di sini bersamaku. Tapi bukan sebagai dayang, melainkan sebagai sahabat terbaikku. Aku sangat ingin selalu melayanimu, Rati. Aku tidak keberatan tinggal di istana ini sebagai dayang. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Kamu adalah sahabat terbaikku dan akan selamanya menjadi sahabat terbaikku. Terima kasih, Rati. Ampun Kanjeng Putri. Renggala datang ingin bertemu Kanjeng Putri. Renggala, di mana dia? Hormat hamba Kanjeng Putri. Renggala, ayolah bangun. Hamba sangat bangga melihat Kanjeng Putri. Ini pertama kalinya hamba melihat Gandari yang hamba kenal sebagai Putri Manguntur. Aku akan tetap menjadi Gandari untukmu, Renggala. Tugas hamba di sini sudah selesai. Hamba datang untuk memohon pamit. Hamba akan kembali ke desa. Aku mohon, tetaplah tinggal di sini bersamaku. Ampun beribu ampun Kanjeng Putri. Dengan berat hati, hamba harus menolak keinginan Kanjeng Putri. Masih ada tugas penting yang belum terselesaikan, yaitu menghukum Naga Sukma. Aku memintamu untuk tinggal di sini, bukan tanpa alasan, Renggala. Aku yakin kalau Naga Sukma pasti akan kembali untuk mengganggu kedamaian di Manguntur. Apalagi dia sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin kita bersama-sama menghancurkan Naga Sukma.
Karena itulah, tinggallah di sini bersamaku. Baiklah Kanjeng Putri. Pak Lastri, syukurlah kamu datang. Kenalkan Renggala, ini Pak Lastri, sahabat terbaikku. Pak Lastri, dia Renggala. Renggala ini sudah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Dan dia akan tinggal di istana ini. Tolong carikan kamar yang terbaik untuknya. Baik Ratih, mari Tuan. Permisi Kanjeng Putri. Ini kamar Tuan. Kalau Tuan memerlukan sesuatu, Tuan bisa memanggilku. Panggil saja saya Renggala, Pak Lastri. Oh iya, terima kasih atas semuanya. Aku ini bukan siapa-siapa. Berterima kasihlah kepada Ratu. Aku ucapkan terima kasih karena Tuan telah menjaga sahabatku saat dia pergi meninggalkan Manguntur. Aku menyayangi Kanjeng Putri Narirati seperti adikku sendiri. Dan aku sangat menyayangi Rati seperti saudaraku sendiri. Apa? Jadi ini tujuan kalian menangkap si kakek tua ini? Agar kalian bisa mendapatkan kekuatannya? Benar sekali, Laksmi. Dengan bantuan Kala Agung, kekuatan Ranubaya akan berpindah pada kami. Dan kami akan menjadi sakti mandraguna. Saat ini, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak bisa? Kamu ingin mengingkari janjimu, ha? Dasar bodoh. Apa kalian tidak sadar dengan kelemahan kalian sendiri? Ini adalah malam gerhana bulan. Bulan? Gerhana bulan? Gawat! Bapak! Gawat! Celakalah kita, Rimbi. Semuanya akan hancur. Ada apa? Kenapa kalian terlihat takut dengan gerhana bulan? Selama ada gerhana bulan, selama itu pula kekuatan kami akan menghilang. Dan itu artinya pengaruh ilmu gendam yang mempengaruhi Maharani akan juga hilang. Kami tidak bisa mengeluarkan Maharani dari Manguntur. Karena kami tidak akan mungkin bisa menembus mantra pelindung. Gawat. Bagaimana ini? Banyak kejadian aneh sejak Arimbi menyamar sebagai dirimu. Bodohnya, aku sama sekali tidak menyadarinya. Dia malah memanfaatkan aku untuk meluruskan rencananya. Untungnya, itu tidak berlangsung lama. Akhirnya kami berhasil membongkar kedoknya. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku mengangkat mukaku di antara rakyatku sendiri. Ternyata ketidakhadiranku selama ini dimanfaatkan oleh Buto Ijo untuk melakukan kejahatan. Ini sebuah salahku, Kang Mas. Kalau tahu begini, aku akan lebih awal menemui kalian. Aku telah banyak mencelakai semua orang. Ini semua karena ketidakterus-teranganku. Aku minta maaf, Kang Mas. Tidak, Diajeng, tidak. Diajeng tidak salah. Bagaimana mungkin Diajeng salah? Diajeng tidak tahu apa-apa. Tapi Kang Mas, sudah Diajeng. Diajeng tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang penting, bagaimana kita bisa membangun Manguntur ini menjadi lebih aman dan makmur. Maukah Diajeng mewujudkan
apa yang aku cita-citakan ini. Lihatlah, bulan sudah mulai tertutup. Kita tidak punya banyak waktu lagi sebelum Maharani benar-benar sadar. Kita harus segera ke Manguntur untuk menghentikannya. Tapi siapa? Kita tidak boleh keluar dari gua ini selama gerhana bulan berlangsung. Laksmi, sebaiknya kamu saja yang pergi ke Manguntur sebelum Maharani membuka semua tentang kita. Kamu harus segera membawanya keluar. Kamu harus segera bergegas. Tidak ada waktu lagi. Cepat. Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang pergi. Ayo Robi, kita masuk. Diajeng, ada apa Diajeng? Diajeng. Diajeng. Kembalikan kuda gue! Pencuri! Pencuri! Tolong! Woi, kembalikan kuda gue! Pencuri! Diajeng. Diajeng kenapa Diajeng? Diajeng. Tidak apa-apa, Kang Mas. Aku hanya sedikit pusing. Oh, bagaimana kalau kita masuk saja Diajeng? Barangkali Diajeng perlu istirahat. Tidak usah, Kang Mas. Biarkan aku di sini sebentar lagi. Aku ingin mendengarkan cerita Kang Mas. Bagaimana tentang anak kita, Padmini? Mengapa aku tidak melihatnya di sini, Kang Mas? Seperti yang aku katakan tadi, di sini banyak kejadian aneh, termasuk yang menimpa anak kita Padmini oleh Dewi Sambi. Dia disihir menjadi seekor burung. Tapi untungnya sekarang dia sudah menjadi manusia lagi, walaupun wajahnya tidak sama. Apa maksud Kang Mas? Wajahnya sama dengan Dewi Sambi. Orang yang menyihirnya menjadi burung. Makanya aku tidak mempertemukan Diajeng dengan Padmini terlebih dahulu. Diajeng, Diajeng, kenapa lagi Diajeng? Kepalaku, Kang Mas! Diajeng, Diajeng, Diajeng. Ampun Kanjeng Putri, Kanjeng Putri dilarang masuk sekarang. Mohon Kanjeng Putri kembali nanti saja. Hah, minggir kalian. Jangan menghalangiku. Diajeng, ada apa ini? Kenapa Diajeng? Tidak! Aku tidak akan ikut dengan kalian! Kalian pergi dari rumahku! Sekarang aku ingat, Kang Mas. Ingat? Apa maksudnya Diajeng? Ingat apa? Aku ternyata di... Tolong! Tolong!
Lasmi! Tolong! Lasmi! Paman! Lasmi! 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 Kenapa Lasmi? Pengawal! 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 Ada apa denganmu, Laksmi? Kenapa tamu terluka? Dan siapa yang melukainya? Aku tidak melihat wajahnya, Paman. Tapi yang jelas, waktu aku kesini, ada bayang hitam yang masuk ke kadipaten ini. Dia menyerangku dan melukaiku seperti ini, Paman. Maksudmu, ada penyusup yang masuk ke kadipaten ini? Iya, Paman. Kurang ajar. Beraninya dia menyusup sini dan melukaimu. Kamu tunggu di sini. Aku akan panggil prajurit untuk menangkap dan mencarinya. Kang Mas, ada sesuatu hal yang ingin aku katakan pada Kang Mas. Ini semua tentang... Dajeng, tunggu dulu. Ceritakan nanti saja. Sekarang aku akan mengurusi hal yang lebih penting. Tolong, jaga Laksmi baik-baik. Tapi... Nanti saja. Kang Mas, jangan mendekat. Aku sudah tahu semua kelakuanmu. Kamu tidak bisa menyakitiku lagi. Aku akan katakan kepada Kang Mas Kebowinarang semua kelakuanmu. Silahkan saja kalau kamu berani. Tapi saran, tutup mulutmu rapat-rapat di depan Paman Kebowinarang. Atau aku akan menutup mulutmu selamanya. Romo, bawa dia ke Banyu Biru. Jangan sampai ada yang melihat kita. Kamu jangan khawatir, Laksmi. Serahkan semua pada Romo. Laksmi. Laksmi, jangan banyak bergerak dulu. Lukamu masih belum sembuh. Ayo, berbaringlah. Oh ya, kemana bibimu? Bibi, oh ya, tadi Bibi keluar Paman untuk memanggil tabib. Tabib? Iya. Di Bangkara. Lepaskan aku dari sini. Untuk apa kamu mengurungku di sini? Aku ini kakak iparmu di Bangkara. Tidak seharusnya kamu memperlakukan aku seperti ini. Tutup mulutmu, Ayunda. Kamu tahu apa yang sudah terjadi setelah kepergianmu? Kang Mas Kebowinarang sudah tidak berlaku adil kepadaku. Apa maksud kamu? Kang Mas Kebowinarang memilih orang lain untuk menduduki tahta Manguntur daripada aku, adik kandungnya sendiri. Aku benci keadaan ini. Aku bersumpah, aku akan merebutnya kembali.
Kenapa kamu tidak mencoba untuk membicarakannya dengan Kang Mas Kebowinara? Dia pasti akan mendengarmu. Dia pasti akan terima. Dia sudah tidak mau mendengarkanku lagi. Aku melakukan ini karena aku terpaksa untuk mendapatkan hakku. Di Bangkara, tunggu. Di Bangkara, lepaskan aku. Di Bangkara. Jagat Dewa Batara, apa yang terjadi padaku? Aku sungguh takut. Apa yang harus aku lakukan? Lihatlah, Bopo. Gerhana bulan sepertinya sebentar lagi akan segera berakhir. Aku berharap Laksmi berhasil membawa Maharani pergi dari Mangun. Iya, Mama juga khawatir. Mama tidak mau rencana kali ini gagal kembali. Ini saatnya kita mengambil kekuatan Ranupaya. Bersiaplah Arimbi. Baiklah, aku sudah siap. Bopo, sepertinya kekuatanku sudah mulai bertambah. Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari hadapan. Kalahkan manusia-manusia itu untukku. Baiklah, Agung. Tunggu, Bopo. Dia sudah sangat tidak berdaya. Aku ingin sekali membunuhnya, Bopo. Aku ingin menghisap rahasianya. Arimi! Jangan, Arimi. Biarkan saja dia hidup. Dan tahu kalau kekuatannya itu sudah ada di dalam tubuhmu, itu akan terasa lebih menyakitkan. Ya, Bopo benar. Biarkan dia sadar dulu. Dan menyadari kalau kekuatannya sudah hilang. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa mencegah kita untuk menguasai Manguntul. Karena para mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, Arimbi. Benar sekali, Bopo. Aku sangat suka dengan permainan. Dia pasti akan sangat menderita. Karena dia sudah kalah dengan musuh besar.
Jadi saat kita menguasai istana ini kembali, Bopo. Iya. Aku sudah tidak sabar ingin memberi mereka semua pencuri. Ayo, Lembi. Jangan buang waktu lagi. Ayo. Ayo, Bopo. Arimbi. Kenapa denganmu, Arimbi? Bopo, aku tidak bisa masuk ke dalam istana ini. Istana ini masih dikelilingi oleh kubah energi. Tidak mungkin. Kekuatan yang membahayakan sudah kamu kuasai. Ayo coba lagi, Arimbi. Baik, Bopo. Arimbi. Kekuatan Ranubaya tidak bisa membantu aku masuk ke dalam istana ini. Bagaimana ini, Bopo? Mungkin kamu harus menghancurkan kubah energi ini terlebih dahulu, Arimbi. Gunakan kekuatan Ranubaya untuk menghancurkannya, Arimbi. Ayo coba. Pasti sudah menipu kita, Bu. Lihat, walaupun aku memiliki kekuatan Ranubaya, tapi aku tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kembali. Ayo, Bu. Kang Agung! Di mana kamu? Keluarlah, Kang Agung. Keluarlah! Kenapa kamu menipuku? Ada apa lagi kalian kembali? Kenapa? Aku tidak bisa menggunakan kekuatan Ranubaya. Jangankan aku menghancurkan kubah energi. Menerobos masuk pun aku tidak bisa. Aku itu hanya menyalurkan kekuatan Ranubaya ke tubuh. Jadi apapun yang sudah dikuasai Ranubaya sebelumnya, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Apa yang kamu lakukan untuk bisa masuk ke istana Manguntur, Kang Agung? Gunakan otak kalian untuk bisa menerobosnya. Kang Agung! Kenapa kamu pergi? Kami belum selesai bicara. Kang Agung, tolong kami. Beritahu kami caranya. Bopo, bagaimana ini, Bopo? Tidak ada cara lain, Arimbi. Harus bisa memanfaatkan ketidaksadaran Maharani untuk menguasai Manguntur. Ayo. Ayo. Aku sudah banyak merepotkan Paman. Dan sekarang aku ingin kembali ke baju biru. Laksmi, lukamu masih belum sembuh. Sebaiknya kamu tetap di sini. Lagi pula, kamu belum cerita apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, Paman. Aku tidak bisa. Lagi pula banyak hal yang harus aku lakukan di Banyu Biru. Tanganku sudah tidak apa-apa. Izinkan aku mengantarmu, Kanjeng Putri. Tidak, tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Aku mohon diri dulu, Paman. Aneh sekali sifat Kanjeng Putri Ramadhani. Apa kamu merasa ada sesuatu yang ditutupi? Ya, Rati. Aku juga merasakannya. Sepertinya ada sesuatu yang Kanjeng Putri sembunyikan dari kita.
Ada apa dengan aku? Kenapa aku jadi linglung? Kenapa dengan tenaga dalam? Kenapa aku tidak bisa menghancurkan kayu ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Kemana seluruh kekuatanku? Kemana? Oh Sang Hyang Widi, apa yang telah terjadi kepada diriku? Kekuatanku hilang untuk menolong kejahatan di muka bumi ini, Sang Hyang Widi. Apa yang terjadi? Hah, kasihan sekali kamu Ranubaya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Kemana seluruh kekuatanku? Kemana? Oh Sang Hyang Widi, apa yang telah terjadi kepada diriku? Kekuatanku hilang untuk menolong kejahatan di muka bumi ini, Sang Hyang Widi. Apa yang terjadi? Hah, kasihan sekali kamu Ranubaya. Mau apa kamu datang kemari? Kenapa Ranubaya? Sepertinya saat ini kamu sedang terlihat bingung dan sedih. Apa kamu sudah sadar kalau kamu itu sudah tidak berdaya? Keterlaluan kamu perempuan iblis. Apa kamu sedang mencari ini? Bagaimana bisa? Kerisku ada di tanganmu, perempuan iblis. Karena sekarang seluruh kekuatan sudah ada dalam tubuhku, Ranubaya. Keterlaluan kamu. Aku bisa saja membunuhmu, Ranubaya. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Karena aku sadar kamu itu bukan lawanku lagi. Kalau kau ingin membunuhku, bunuh saja. Bunuh! Arimbi, bagaimana Laksmi? Apa kamu sudah berhasil mengeluarkan Maharani dari Manguntur? Kamu jangan khawatir masalah itu. Lihat, aku sampai melukai tanganku sendiri
untuk membuat Maharani keluar dari Mangun. Kamu tidak usah khawatir, Laksmi. Aku pasti akan membalas setiap tetesan darahmu yang keluar untukku nanti. Sekarang katakan padaku, di mana Maharani? Aku ingin bertemu dengan. Tidak akan mungkin melepaskanmu, Maharani. Kamu adalah senjata ampuh bagi kami. Sebenarnya, apa mau kalian dariku? Apa? Junjunganku, aku akan turuti perintahmu. Cepat bawa dia kembali ke Manguntur dan biarkan dia naik kuda sendiri agar tidak ada orang lain yang curiga. Ayo. Baik.